Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrika Sitawadani. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi semester 3 Universitas Subang. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi cyber. Pemberdayaan cyber community di masa pandemi. Komunitas cyber adalah ruang-ruang sosial di dunia maya. Anggota kelompok atau komunitas ini terhubung dengan sistem chat berbasis teks atau yang didasarkan pada grafik 2 dimensi atau 3 dimensi. Mereka terbentuk dari berbagai kepentingan sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda, mulai dari penggemar game online sampai kelompok para penjabat negara. Pertumbuhan komunitas maya menjadi salah satu fenomena yang paling penting di abad ini, terutama yang terjadi di Indonesia. Dalam beberapa komunitas maya, masing-masing anggota komunitas mampu menciptakan kembali diri, lingkungan, situasi, dan masyarakatnya sehingga membuat lingkungan maya ini seperti proyeksi dunia nyata. Dunia yang penuh ketidakpastian ini telah mendorong banyak orang untuk mencari gaya hidup yang alternatif, dan cyber community mungkin dapat dianggap sebagai salah satu pilihan. Ada beberapa alasan mengapa beberapa orang merasa mempunyai kepentingan dalam komunitas maya, misalnya kemudahan dalam berinteraksi dengan individu lain dalam komunitas maya, sarana hiburan, dan juga sebagai sarana pertukaran dan penyebaran pengetahuan. Dalam dunia modern, banyak perkembangan transformatif yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, di mana era globalisasi yang diakselerasikan oleh internet telah menantang konsep masyarakat dalam sosiologi klasik dan studi komunitas. Komunitas maya yang ada di dunia maya tempatnya tidak ada secara fisik, namun tidak ada individu yang benar-benar tinggal di dalam cyber community. Dalam pengertian ini, cyber community boleh ditafsir sebagai simbolis dibangun masyarakat dari makna dan nilai-nilai yang menyatukan anggota masyarakat dengan rasa identitas. Proses pembentukan cyber community memakan waktu yang cukup lama, antara 1 sampai dengan 2 tahun. Cyber community biasanya berawal dari sebuah kelompok kecil dari beberapa orang yang saling berinteraksi tentang sebuah hal atau topik yang menarik bagi mereka. Selanjutnya, anggota forum diskusi ini dapat bertambah seiring dengan dibukanya keanggotaan forum untuk publik. Dinamika di dalam kelompok akan menjadi sangat menarik karena adanya forum diskusi yang sifatnya terbuka, tidak dimoderatori, dan tidak berpanutan pada seseorang atau kelompok yang kecil elit. Proses seleksi alam akan terjadi dalam komunitas maya, di mana topik diskusi akan bergeser ke hal-hal yang akan menguntungkan sebagian besar komunitas. Ada beberapa komunitas maya yang menjadi pelopor dan cukup berkembang di Indonesia, seperti Kaskus, Yahoo Group, Google Group, dan Facebook. Yahoo Group dan Google Group adalah sebuah forum mailing list, yakni sarana untuk berinteraksi dalam kelompok yang menggunakan surat elektronik atau email. Sedangkan Facebook menjadi pelopor komunitas maya yang berbasis aplikasi mobile, yang diikuti berbagai bentuk media sosial lainnya. Komunitas maya yang saat ini sedang mengalami ledakan adalah komunitas berbasis jaringan sosial atau social network, yaitu situs dan aplikasi berbasis mobile phone yang pada awalnya sering digunakan untuk mencari teman atau jodoh, misalnya online dating, dan menjadi situs sosial media yang mampu mengakomodasi keinginan penggunanya untuk saling berinteraksi secara langsung dengan anggota komunitas yang lain. Seperti jenis situs yang populer di Indonesia saat ini adalah Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, Instagram, Pet, dan lain-lain. Komunitas maya saat ini menjadi populer dan secara tidak langsung menjadi tolak ukur eksistensi seseorang. WAG atau WhatsApp Group menjadi aplikasi yang cukup populer dalam jejaring komunitas maya. Selain menjadi penguat eksistensi, WAG atau WhatsApp Group ini juga menjadi sebuah wadah untuk mendapatkan informasi. Walaupun tidak sedikit yang belum mendapatkan
Manfaat dari WAG ini sesuai dengan kebutuhan dasar untuk apa grup tersebut dibentuk. Di masa pandemi COVID-19 ini, komunitas maya menjadi salah satu alternatif bagi berbagai macam kebutuhan manusia dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Sebagaimana contoh Asosiasi Pembisnis Yogyakarta atau APY yang merupakan komunitas untuk mewadahi UMKM di Yogyakarta. Selain menunjukkan eksistensinya secara langsung dalam berbisnis di dunia nyata, APY juga memperkuat jaringannya melalui komunitas maya melalui WAG atau WhatsApp Group yang selalu aktif digunakan untuk pengembangan bisnis. Ada beberapa kebijakan dari founder untuk menjadi anggota APY yang telah tergabung dalam WAG. Salah satunya adalah tidak boleh membagikan informasi yang hanya menciplak atau copy paste dari grup atau komunitas lain. Hal ini juga membuktikan bahwa APY ingin menjadi komunitas yang terliterasi dengan baik di dunia nyata maupun di dunia nyata maya. Dalam komunitas yang telah lama berdiri dan menjadi besar, biasanya aktivitas virtual ini juga mendorong terbentuknya berbagai kegiatan di dunia nyata yang dapat berubah usaha bersama, kegiatan sosial, seminar, dan workshop. Dari sisi bisnis, banyaknya anggota komunitas di dunia maya sangat menarik karena secara langsung berhubungan dengan proses pengembangan pasar dan kebutuhan, di mana permintaan atau demand yang mendorong usaha penyedia supply akan berbagai kebutuhan barang dan jasa. Dalam komunitas-komunitas maya yang besar dan berdiskusi secara positif, akan terjadi sebuah proses snowball atau bola salju yang semakin lama semakin besar, yang akan menguntungkan semua partisipan yang terlibat di dalamnya, menuju sebuah tujuan bersama yang baik. Dari hal ini, menarik untuk disimak bahwa bangunan yang menjadi pijakan komunitas maya yang pada awalnya hanyalah sebuah platform yang berbentuk forum diskusi yang berbasis internet telah berkembang dan berubah menjadi sebuah ruang publik yang memungkinkan terjadinya perubahan di dalam masyarakat nyata. Cyber community, sebagaimana disampaikan Giddens 1991, telah memberikan konteks bagi beberapa individu untuk mengalami hubungan murni, sebuah jenis hubungan yang tidak diikat oleh kondisi sosial atau ekonomi, namun berdasarkan komitmen, keintiman, dan rasa kepercayaan. Sehingga perlu bagi lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta untuk memberdayakan keberdayaan komunitas maya yang sangat luar biasa ini agar dapat bermanfaat secara ekonomi, politik, dan sosial budaya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.